Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. My name is Billy, and my friends are Daniel and Miss Rina. Right now, we are going to present our discussion about what method was used in the research spelling to sound adaptation on Twitter, the relationship between spelling and pronunciation in a corpus of tweets by Ursula Kirsten Corrado. So, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah dalam korpus tweet yang dikumpulkan untuk penelitian ini, korespondensi ejaan ke suara atau juga dikenal sebagai pengejaan fonetik sebagai adaptasi ejaan yang paling umum seperti yang ditunjukkan dalam bahasa SMS dalam penelitian sebelumnya. Artikel ini menggunakan qualitative research, yaitu mengobservasi data-data dalam teks bahasa yang digunakan orang-orang di dalam Twitter. Artikel ini menggunakan Twitter sebagai medianya. Untuk mencapai tujuan, artikel ini telah membuat korpus tweet. Dan korpus berisi 100 tweet. Mereka dikompilasi dengan memilih 10 Twitter berbahasa Inggris asli yang berbeda. Di artikel ini menggunakan fungsi word count dari pengolah kata dari Microsoft Word untuk menguraikan beberapa statistik dan pola dalam korpus. Oke. Next. Dalam Twitter, semua kalimat kebanyakan menggunakan bentuk singkat yang tidak didasarkan pada fonologi. Contoh yang paling signifikan dan kebanyakan dilakukan oleh sebagian orang yang bermain sosial media atau Twitter. Yang pertama ada contraction. Contraction also known as short form atau kata singkat ketika dua kata disatukan dan membentuk kata baru. Contohnya seperti really, itu biasanya disingkat dengan RLLY, dan people disingkat dengan PPL. Dan kalau di bahasa Indonesia, kata maaf biasanya disingkat dengan MFF. Seperti itu. Yang kedua ada initialism. Initialism adalah istilah yang dibentuk dengan menyingkat frasa dengan menggabungkan huruf-huruf tertentu dalam frasa. Contohnya, seperti good night menjadi good NITE. Dan itu digabung. Terus ada ELY atau biasanya disingkat I love you. Atau ada bad mood, biasanya disingkat dengan BDMD. Ada juga melalui phonetic respelling. Phonetic respelling itu ada letter or number. Biasanya berasal dari kalimat grade yang disingkat menjadi GR8 atau GR8. Untuk kalimat selanjutnya, contohnya ada for you yang biasanya orang-orang disingkat menjadi for dan you atau 4 dan huruf O. Yang selanjutnya ada stylist talk. Biasanya stylist talk ini orang menambah-nambahkan kalimat atau menambah-nambahkan kata sebagai bentuk biasanya bentuk ramah atau bentuk happy. Seperti itu, contohnya terrible. Terrible itu biasanya orang-orang menggunakan TIIIIRIBLA. Jadi dilebih-lebihkan gitu kalimat katanya. Terus okay, biasanya katanya itu dilebih-lebihkan menjadi A-nya yang banyak atau Y-nya yang banyak seperti itu. Nah, menyambung dari analisisnya Daniel tadi, artikel ini mengobservasi data melalui presentase data. Presentase data di sini itu ada on occasion atau dua kata atau lebih, kemudian digabung menjadi satu atau diwakilkan dalam satu kata. Contohnya you are menjadi you and are. Setelah itu, dalam Twitter juga, di analisis ini ada yang namanya typographic error, atau di mana biasanya kalimat-kalimat yang seharusnya ada spasi menjadi tidak ada spasi, atau yang disingkat, yang biasanya nggak disingkat menjadi disingkat, dan kata-kata yang lebih gampang untuk diketik atau direpresentasikan sebagai bentuk ekspresi seperti you tanda seru itu biasanya nggak pakai spasi yang benar, tapi biasanya orang-orang menggunakan spasi. Terus I am
I petik M itu biasanya disingkat dari I am. Selain mempresentasikan melalui kata atau kalimat, di dalam Twitter ini juga kebanyakan orang-orang mengekspresikan atau merepresentasikan menggunakan emoticon. Seperti kalau kita lagi senang, itu biasanya kalau orang-orang zaman dulu melewati SMS, dia lebih menggunakan kalimat misalnya aku lagi senang nih kayak gitu. Tapi orang-orang sekarang itu hanya merepresentasikan dengan emoticon seperti itu. Okay, next. Oke, jadi kesimpulannya, meskipun penulis tweet cenderung mempersingkat kata-kata, dalam banyak kasus, bahasa TXT SPK tampaknya telah berevolusi menjadi bentuk komunikasi tertulis yang trendy, di mana respelling tidak selalu berusaha untuk menemukan versi kata yang singkat. Jadi seperti itu kesimpulannya. Thank you. Oke, thank you. Okay, thank you.